Welcome to Podcast Halaman Rumah. Podcast yang berisi obrolan tentang kisah, kasih, dan selisih seputar kehidupan anak muda yang akan nemenin kamu layaknya ngobrol santai di halaman rumah. Rahasia di balik cermin. Ada sesosok manusia yang sedang menatapku. Dia berdiri dengan tatapan yang begitu erat. Tersenyum manis, namun tak memiliki makna. Dia hadir, namun pikiran dan hati tak membersamai. Dia tertawa, tapi tak paham mengapa. Dia menangis, katanya muak dengan segala yang ada di hadapannya. Riuh, berisik, bingung, terombang-ambing. Seakan ingin terus bertanya, siapakah yang ada di hadapannya? Setelah tadi di opening gue bacain puisi, menurut lu kira-kira apa sih yang bakal gue bahas? Kayaknya udah gamblang banget gitu kan. Udah kelihatan apa yang akan dibahas sekarang ini. Ya, gue bakal bahas tentang seseorang yang pertama kali kita lihat di hadapan cermin ketika kita lagi sendirian. Siapa coba? Diri kita sendiri. Yaps, gue bakal ngomongin tentang diri. Dan mungkin kalau seandainya lu engah dan dengerin podcast gue yang sebelumnya, yang di episode kedua itu, gue sempat bocorin tentang 5 watak sejati yang ada di dalam diri manusia ini, yang dimana gue ambil dari pembahasan kajian filsafat Dr. Fakhruddin Faiz, seorang guru besar dan dosen filsafat di UIN Yogyakarta. Jadi beliau ini mengutip teori Mencius yang tentang 5 watak sejati itu. Dan emang kebetulan gue juga lagi cukup tertarik gitu tentang pembahasan filsafat, karena di jurusan gue sempet beberapa semester itu tuh filsafat terus. Bahkan sih sampai sekarang gue mau semester akhir masih ada matkul yang berkaitan tentang filsafat. Pasti sih emang dalam kehidupan pasti ada juga ya kaitan-kaitannya dengan filsafat. Dan katanya gini loh, ketika 5 watak sejati ini gak ada di dalam diri manusia, itu tuh nyeleweng. Nyeleweng gimana coba? Penasaran? Yuk kita lanjut untuk bahas. Yang pertama itu cinta kasih. Wow. Kayaknya bahasan cinta tuh susah banget ya untuk dipisahkan dari kehidupan. Ya memang nyatanya sih seperti itu kalau menurut gue. Jadi kalau ada orang yang bilang apaan sih bahas cinta mulu, susah guys, asik. Susah banget kita kalau misalnya untuk memisahkan cinta dari kehidupan kita. Karena gini, gue jadi ingat sih salah satu lagu. Ini lagu siapa ya, gue lupa. Cuman dulu tuh pas gue kecil sering banget denger ini yang kayak, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Aduh, gue malah jadi nyanyi. Ya pokoknya gitu deh. Terus, nah cinta kasih ini nih, oke lanjut ya, berkaitan banget sama salah satu sifat alamiah yang ada di dalam diri manusia. Atau emang ini tuh udah kodratnya, udah ada ditanemin sama Sang Maha Kuasa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan, untuk ada di dalam diri kita. Makanya coba aja lo rasain dan ingat-ingat deh. Kalau misalnya nih segala sesuatu yang bertolak belakang dengan cinta kasih gitu kan,
kayak kemarahan, kebencian dan sebagainya, itu tuh ngebuat lu gak suka kan? Jujur aja deh, coba gini, ketika lu mencintai seseorang dan ternyata orang itu juga mencintai lu, apa coba yang bakal lu rasain? Bahagia kan? Bohong banget kalau gak bahagia, ya kan? Tapi coba sebaliknya, kalau misalnya lu mencintai seseorang tapi ternyata orang yang lu cintain itu gak suka sama lu, bahkan benci sama lu, terus udah kayak ngamit-amitin lu, apa coba yang lu rasain? Sakit kan? Sakit banget, ya gak? Terus kayak, ya Allah, hidup gue nelangsa banget. Ya sebenarnya sih gak nyampe segitunya juga sih, tapi ada benernya juga. Kebayang gak sih lo ketika hidup tanpa cinta? Ya emang bener-bener kayaknya gak berbunga-bunga gitu. Ya bunga kan bermacam-macam gitu kan. Sedangkan dengan cinta pun gitu, kita bisa, hati kita tuh bisa jadi lebih lunak, lebih lembut. Kebayang gak ada cinta di dunia ini? Gimana rusaknya dunia? Pasti banyak orang yang gak kebayang deh kalau gue. Pasti itu tuh benar-benar panas, gersang, banyaknya amarah, kebencian, perang tanpa adanya cinta. Bahkan kita hidup pun, kita hadir pun ke dunia ini itu dengan cinta. Maka dari itu, cintailah cinta karena Sang Maha Cinta. Karena ketika kita mencintai karena Sang Maha Cinta, insya Allah akan terlihat indah dan merasakan kesyahduan cinta. Yang kedua, kebenaran. Bisa dibilang kebenaran ini udah menjadi kebutuhan tiap manusia. Iya, jadi berada dalam kebenaran itu udah menjadi kebutuhan manusia. Soalnya dalam kebenaran, seseorang dapat merasakan ketenangan. Semua orang sebenarnya selalu ingin di jalan yang benar. Bahkan ketika dia salah pun pengen tetap dianggap benar. Sampai-sampai mencari pembenaran diri, mencari alasan-alasan untuk dia dibenarkan. Itu kan yang menjadi persoalannya. Terus karena itu tuh karena saking gak maunya dianggap salah. Padahal coba deh jujur sama diri sendiri ketika kita melakukan kesalahan. Gak usah dulu deh untuk orang lain nyalahin gitu, tapi jujur aja sama diri sendiri, karena emang udah dirancang sama Allah, udah dirancang sama Sang Pemilik semesta ini, Sang Pencipta ini gitu kan. Kebenaran, udah tahu di dalam hatinya kalau misalnya apa yang dilakukan itu benar atau salah. Dan gue jadi ingat, gue punya kenalan. Jadi kenalan gue ini pernah melakukan kesalahan yang cukup fatal. Awalnya kata dia gitu, yang pertama kali bohong banget kalau nggak gelisah. Itu bohong banget kalau nggak gelisah. Kayak misalnya dia sampai pusing, sampai dia pokoknya nggak tahu kenapa deg-degan banget gitu, nggak tenang banget hatinya gitu. Dan dia tahu salah. Segimanapun orang di lingkungan yang buruk, sebenarnya di dalam hatinya dia tahu kalau misalnya itu salah yang dia lakukan. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak mau menjemput atau mengambil kebenaran itu. Dia akhirnya kayak menjauhi, akhirnya mencari pembenaran untuk diri. Dan sebenarnya juga apa yang kita lihat, apa yang kita baca, dan apa yang kita dengar itu pasti akan mempengaruhi diri kita. Dan satu hal, kebenaran ini, kebenaran dan hakikatnya kebenaran yang sudah Allah kasih itu sudah ditanamkan di dalam setiap diri manusia.
Selanjutnya nih ya, yang ketiga itu kesusilaan. Nah, kesusilaan ini berkaitan banget sama moral, adab, akhlak, terus juga empati, simpati, itu berkaitan banget sama hal-hal yang seperti itu. Coba aja lu bayangin, kalau nggak gini deh, coba aja lu rasain deh, lu pikir ketika lu dinyolotin sama orang gitu, lu tiba-tiba ada orang yang lewat jalan di depan lu gitu, tapi ngelangkahin kepala lu gitu tuh. Apa coba yang lu rasain? Nggak suka kan? Nggak enak kan? Ya emang udah, walaupun misalnya seorang itu tuh nggak pernah belajar sopan santun, tapi tetap buat dia tuh itu ada sesuatu hal yang mengganjal, itu tuh sesuatu hal yang kayaknya nggak tepat gitu untuk dilakukan. Terus kalau lu nggak dengar seseorang yang ngomongnya tuh kasar banget sama lu, tiba-tiba ngomongnya kasar gitu. Bukan berarti kayak kalau mungkin ya ada sebagian orang yang karena udah dekat ada yang ngomongnya itu ya pakai bahasa-bahasa yang seperti itu gitu. Tapi coba aja lu ada di suatu tempat, terus tiba-tiba ada orang datang tapi lu nggak kenal sama orang itu, terus lu tuh langsung dibilang dasar lu bego gitu. Apa coba? Lu pasti kesel kan? Nggak suka. Terus tiba-tiba misalnya orang itu nampar lu, pasti lu juga nggak suka kan? Pasti lu langsung kayak, apaan sih lu? Tiba-tiba datang lu siapa? Nggak kenal gue. Ya itulah, berkaitan banget sama kesusilaan. Ya dan itu emang udah ada di dalam diri manusia yang nggak bisa dipungkiri. Cuma seringkali manusia mengabaikannya. Itu. Yang selanjutnya itu kebijaksanaan, yang dimana kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang pas sesuai pada ruang dan waktunya. Maksudnya tuh gimana sih? Jadi sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kadarnya, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, cocok serasi gitu. Itu yang namanya bijaksana. Terus gue juga jadi keingetan sih salah satu mahfuzat, atau kalau misalnya lu belum tahu, mahfuzat itu kata-kata mutiara dalam bahasa Arab. Yaitu jadi bunyinya gini. Likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Di setiap tempat, di setiap kata ada tempatnya, dan di setiap tempat ada katanya. Pada intinya itu tuh, jadi kita bisa menyesuaikan di mana kita harus berkata gitu, di mana kita harus diam pada tempatnya gitu. Semua memiliki porsinya masing-masing, nggak bisa seenaknya gitu. Tapi bukan berarti juga kita jadi orang yang lu mah banyak topeng. Bukan berarti kayak gitu. Bijaksana nggak kayak gitu. Jadi kita tahu kondisi di mana kita harus melakukan yang semestinya. Itu maksud dalam bijaksana. Atau contoh kecilnya gini, ketika lu ngelihat ada temen lu yang padahal dia tuh lagi krisis banget gitu keuangannya, tapi dia malahan belanja atau enggak hura-hura. Nah itu tuh bukannya bikin lu nggak enak ngelihatnya, bikin lu kesel, kayak apa banget sih, udah tahu lu lagi nggak ada duit gitu kan, masih aja belanja sana sini, kenapa sih nggak ngehemat aja dulu gitu? Kalau nggak lu tabung, kalau ada banyak keperluan kayaknya yang lebih penting dibanding lu hura-hura. Nah itu salah satu dimana ditanamkan di dalam diri kita itu ada kebijaksanaan. Itu hal kecilnya. Dan yang terakhir adalah dapat dipercaya. Trust ya, tentang kepercayaan. Dan di zaman ini banyak orang yang bilang susah banget untuk nemu orang yang dipercaya. Ya, kurang lebih emang benar sih. Karena kepercayaan ini sesuatu hal yang perlu juga untuk diusahakan ya di dalam setiap diri manusia. Dan
Sebenarnya kenapa dapat dipercaya ini dimasukkan ke dalam 5 kategori, 5 watak sejati itu dalam diri manusia? Karena coba deh lu jujur, ketika lu nemuin orang yang bisa lu percaya, lu nyaman gak deket dia? Lu enak gak sih gitu untuk cerita sama dia ketika orang itu bisa dipercaya? Kalau ketika lu punya bisnis dan orang itu bisa lu amanahin, lu pasti kayak memberikan kepercayaan lu kan, itu dengan apa ya, dengan alaminya gitu, manusia bakalan condong ke orang-orang yang dapat dipercaya, karena emang pada dasarnya udah ada di dalam setiap diri manusia itu. Dan kalau misalnya menurut Mencius, kelima hal inilah yang perlu banget diusahakan di dalam diri. Dan kalau misalnya coba deh lu refleksi diri, muhasabah diri, evaluasi diri dari 5 hal ini, benar gak sih ada di dalam diri gue gitu kan, ada di dalam diri setiap orang gitu. Coba aja sambil melihat atau enggak throwback, flashback gitu kan ke belakang, ya pasti flashback ke belakang ya, sambil ingat-ingat gitu kejadian-kejadian yang udah terjadi di dalam hidup lu, atau enggak sekarang yang apa yang lu rasain gitu. Coba jujur sama diri lu atas semua yang udah lu rasain, lu pikirkan. Itu perlu loh ada waktu untuk lu memikirkan dan merasakan energi-energi yang ada di alam semesta ini. Bahkan Mencius bilang kalau misalnya 5 watak sejati ini itu adalah anugerah dari langit. Anugerah dari langit itu berarti apa? Anugerah dari Allah, anugerah dari Sang Maha Kuasa yang udah ada di dalam setiap manusia. Hanya saja banyak manusia yang mengabaikannya, banyak manusia yang masih belum sadar akan semua itu. Dan kalau menurut gue, hal itu memang perlu dijemput, perlu diusahakan. Enak kan kayaknya kalau hidup kita bisa mengendalikan diri gitu kan. Mengendalikan diri itu berhubungan banget tentang kesusilaan, berhubungan juga sama kebijaksanaan. Pokoknya semua menurut gue 5 hal ini tuh berkaitan. Dan mungkin kita mulai semua itu dari diri kita sendiri dulu, kemudian kita perlahan bisa kita sebarkan untuk orang-orang sekeliling kita. Try it, kita coba dulu. Semuanya proses, tapi berproseslah, namun tetap harus berprogres. Jangan sampai kita bilang kita berproses tapi nyatanya kita stuck di situ, berdiam diri. Dan buat lo semua yang mungkin mau cerita, mau ngasih kritik dan saran, bisa banget ke email podcasthalamanrumah@gmail.com atau juga ke IG podcast halaman rumah. Gue selalu tunggu dan sampai bertemu.